Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaitna Disanda. Di sini saya dari nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Peran Pemuda dalam Pembangunan. Nah, untuk pendahuluannya, peran pemuda dalam pembangunan. Pemuda adalah salah satu individu yang dilihat secara fisik, dia sedang mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Tapi jika dilihat secara fisikis, mereka sedang mengalami perkembangan emosional. Sehingga para pemuda merupakan sumber daya manusia atau SDM pembangunan yang baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Sudah terbukti atau sudah tercatat di dalam sejarah bahwa pemuda adalah satu pilar yang berperan besar dalam membangun sebuah negara yang berbangsa. Dan para pemuda menentukan maju atau mundurnya suatu negara melalui pemikiran mereka. Ada beberapa sejarah dan peran pemuda. Yang pertama yaitu peran pemuda pada zaman prakemerdekaan. Pada saat itu, para pemuda berjuang melawan penjajah dengan cucuran keringat dan darah. Sampai pada saat Sumpah Pemuda diumumkan, banyak sekali pemuda yang bergabung ke dalam himpunan-himpunan para pemuda. Himpunan-himpunan para pemuda itu tujuan dibentuknya yaitu untuk memerdekakan NKRI dan merebut NKRI kembali dari tangan para penjajah. Seperti pada saat dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di Jepang. Nah, di situ terjadinya kosongnya kekuasaan. Kosongnya kekuasaan itu ingin dimanfaatkan oleh para pemuda untuk memerdekakan Indonesia atau mengumumkan Indonesia merdeka. Sayangnya, golongan tua menolak pendapat para pemuda. Dan saat itu terjadi juga konflik antara golongan tua dan golongan muda. Golongan pemuda dengan terpaksa ia mencuri Soekarno-Hatta dan dibawanya ke Rengas Dengklok. Nah, di sana Soekarno-Hatta dan para golongan pemuda melakukan diskusi. Setelah diskusi, keesokan harinya itu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda dan pemudi memiliki peran yang besar dalam kemerdekaan Indonesia dan juga dalam menggulingkan kekuasaan Jepang dan menggantikannya dengan tonggak demokrasi. Dalam sejarah bangsa Indonesia, para pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu peran pemuda pada zaman kemerdekaan. Nah, peran pemuda pada zaman kemerdekaan ini dijelaskan yaitu walaupun Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, kita sebagai pemuda bukan berarti kita tidak mempunyai tanggung jawab dan juga peran yang besar. Melainkan kita sebagai pemuda terus sekarang ini memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar dalam mengisi sebuah kemerdekaan NKRI. Seperti kita lihat, banyak sekarang pemuda yang bermalas-malasan atau bermain game online sampai lupa waktu. Nah, juga banyak pemuda yang melakukan hal yang sia-sia dan hal yang tidak berkepentingan dengan bangsa atau yang merugikan bangsa. Dan juga banyak juga pemuda yang tidak bisa memilah-memilih barang-barang
yang tidak bisa memilah-memilih dalam pergaulan ataupun budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia, sehingga di situ para pemuda tidak akan dapat memikirkan nasib bangsa kita untuk kedepannya atau untuk masa depan bangsa kita. Tapi untuk mengisi kemerdekaan NKRI, kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti kita harus giat belajar, kita juga bisa berkreativitas, terus kita juga harus saling menghormati, kita juga harus berjiwa nasionalisme, dan kita juga harus melakukan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga yaitu pemuda sebagai agen pembangunan. Di sini pemuda sebagai agen pembangunan yaitu mereka mempunyai tanggung jawab dan peran yang besar dalam melancarkan atau melakukan segala jenis macam pembangunan dari berbagai bidang dan maupun daerah maupun nasional. Jadi mereka itu tuh kayak ya harus melancarkan atau melangsungkan berbagai macam jenis pembangunan dari berbagai bidang, baik nasional maupun daerah. Peran dan produktivitas para pemuda perlu dikembangkan untuk mencapai pembangunan yang demokrasi atau pembangunan negara yang akan maju. Subbab kedua, pembahasan. Subbab kedua ini terdiri dari Nah, yang pertama itu potensi pemuda dalam model dasar pembangunan. Masa depan suatu negara terletak di tangan bangsa, karena tangan bangsa pemuda. Karena generasi muda atau bangsa pemuda atau para pemuda itu lah yang akan menggantikan atau yang akan mengubah pemimpin-pemimpin sebelumnya atau pemimpin-pemimpin yang sudah pensiun. Dan dalam mengubah atau melancarkan gerakannya atau melancarkan aksinya dalam membangun suatu negara, para pemuda mempunyai banyak sekali hal atau potensi-potensi seperti sikap, kemandirian dan juga disiplin, keberanian mengambil sebuah resiko terus kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi, nasionalisme dan patriotisme, dinamika dan kreativitas, serta optimis dan keberanian. Dan yang kedua yaitu sektor-sektor yang dapat diisi oleh pemuda. Pembangunan pemuda adalah salah satu upaya pemerintah untuk melancarkan pembangunan bangsa. Membangun pemuda adalah ranah lintas sektor yang dilakukan oleh pemerintah untuk Indonesia atau untuk negara maju ke depannya. Contoh-contoh sektor yang dapat diisi oleh pemuda antara lain yaitu sektor perdagangan, sektor pertanian, terus sektor peternakan, sektor perindustrian, sektor perkebunan, dan juga sektor perikanan.
Dan juga yang terakhir yaitu faktor-faktor kendala dan penunjangnya. Faktor-faktor kendala dan penunjangnya itu faktor-faktor yang akan mempengaruhi pemuda untuk pembangunan kedepannya. Adapun beberapa faktor yaitu faktor psikologi, faktor ekonomi, dan juga faktor sosial. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi adalah faktor yang akan mempengaruhi jiwa atau psikis seorang pemuda. Dan juga ada contoh-contoh kendala dalam faktor psikologi ini. Ada beberapa contoh, yaitu contohnya seperti kejahatan pada pemuda itu merajalela, terus terjadinya ketidakjujuran pada pemuda, terus rasa hormat kepada orang tua yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua, dan juga kita tidak melakukan hal-hal yang terpuji lainnya atau banyak kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau buruk gitu. Yang kedua yaitu kendala sosial. Kendala sosial ini adalah salah satu kendala yang dia berada di lingkup hidup kita atau lingkungan kita. Nah, kendala sosial itu mempunyai beberapa contoh. Contohnya seperti adanya arus hedonisme dan juga materialisme. Nah, hedonisme dan juga materialisme ini menyebabkan kita tidak bisa menghargai produk-produk dalam negeri, melainkan kita cuman mengagumi produk-produk luar negeri seperti kayak Chanel, Celine, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga atau yang terakhir yaitu kendala ekonomi. Kendala ekonomi di sini adalah kendala dalam hidup kita atau dalam hidup pemuda yang itu kayak menyerang perekonomian suatu pemuda sendiri, kayak contohnya uang atau lain-lainnya gitu. Nah, contoh-contoh dari kendala ekonomi yaitu banyaknya para pemuda atau banyaknya penduduk tetapi tidak kesesuaian dengan lapangan kerja yang sedikit. Dan yang kedua yaitu peraturan baru yang diingatkan oleh pemerintah sehingga terjadinya atau maraknya terjadi kemiskinan dan juga pengangguran. Oke, dan yang terakhir yaitu penutup. Jadi kesimpulan dari artikel saya dalam peran pemuda dalam pembangunan ini, pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan atau dalam pembangunan Indonesia. Nah, namun pemuda zaman sekarang itu kayak bodoh amat atau merasa lalai gitu loh dalam pembangunan negara kita. Mereka tuh kayak merasa udah amat gitu, pokoknya ini gitu. Terus mereka tuh nggak bisa memilah-milah budaya asing atau hal-hal asing yang masuk. Mereka hanya menerimanya mentah-mentah. Dan sangat disayangkan karena generasi muda atau para pemuda merupakan hal yang akan mendorong atau hal yang akan membuat masa depan suatu bangsa itu terjamin. Oke, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.